Om Glenn ini udah banyak yang tahu lah ya, tapi mungkin akan saya bacakan sedikit ringkasannya. Saya sih dulu kenal Om Glenn pertama kali waktu masih jadi wartawan lapangan di waktu masih jadi ketua BPPN ya, Om. Zaman dulu. Jadi beliau ini sekarang adalah co-founder dari atau principal co-founder dari Falcon Health Partners dan meraih gelar Bachelor of Arts di bidang ekonomi dari University of the Philippines. Kemudian juga beliau mendapat gelar pasca sarjana di bidang bisnis dari Asian Institute of Management di Filipina. Saat ini Om Glenn adalah komisaris independen perseroan di Surya Citra Media sejak tahun 2012. Beliau juga menjabat sebagai ketua komite audit perseroan sejak tahun yang sama. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai salah satu direktur non-eksekutif di CIMB Group Holdings Berhad ya, ini di Malaysia sejak tahun 2010. Serta Wakil Presiden Komisaris PT CIMB Niaga Terbuka dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Persero Dana Reksa dari Agustus 1995 sampai tahun 2001 dan juga di London Sumatera Perkebunan dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Untuk posisi beliau di pemerintahan pernah menjabat sebagai Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan untuk restrukturisasi sektor keuangan periode 2001 sampai 2002, Ketua BPPN dari tahun 1998 setelah Asian Financial Crisis ya Om ya, sampai Januari tahun 2000 dan Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan dari bulan Mei sampai tahun 1998. Nah, untuk kali ini mungkin kita, Om Glenn bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih peran UMKM itu di Indonesia, kontribusinya terhadap perekonomian, kemudian juga terkait dengan digital transformasi ini kira-kira apa manfaatnya buat mereka, karena seperti yang tadi disebutkan UMKM begini-begini aja tahu-tahu kontribusinya udah cukup tinggi gitu buat ekonomi gitu loh. Artinya mereka they're doing quite well gitu. Nah, kenapa mereka mesti harus merubah cara yang sudah yang selama ini berhasil mereka lakukan dan kelihatannya untung juga gitu kan? Kenapa harus mereka bertransformasi, merubah cara mereka melakukan aktivitas bisnis mereka ke proses digital itu? Silakan Om. Alright. Terima kasih. Ayah ya panggilnya. Terima kasih kita mendengarkan dan pada para hadirin yang ada di sini. Tadi kita mendengarkan presentasi dari rekan kita Moncu dan sangat-sangat relevan dalam hal ini. Jadi saya sebetulnya hanya mengisi saja dari topik sesungguhnya awalnya yang namanya digitalisasi dari UMKM ya. Dan sebetulnya UMKM itu ada mikronya, UMKM. Kadang-kadang kita bisa interchange dengan UKM, tapi bedanya tidak ada mikronya. Nah, jadi dalam hal ini nanti, kalau mau kita highlight yang sebenarnya, UMKM itu ada lebih kurang 60 juta usaha. Sangat besar. Betul tadi dikatakan 60% dari ekonomi itu ada statistiknya sendiri, tapi 90% dari tenaga kerja kita itu ada di sini. Jadi beda dengan dan kebanyakan di sektor jasa. Kayak tadi kita lihat kebanyakan ya memang di jasa. Namun kalau nanti dilihat lebih detail di data-datanya ada juga di manufaktur, ada juga di agro, ada di sektor konstruksi dan lain-lain. Banyak sekali sebetulnya bagian-bagian ini. Tetapi kita lihat ini sangat relevan apalagi dengan kejadian COVID-19 sekarang ini. Kita lihat semua sekarang membahas yang tadinya dibiarkan berdiri jalan sendiri yaitu UMKM. Sekarang ini baru sadar bahwa dengan COVID-19 ini, yang terjadi beda dengan 1989 adalah pembersihan atau restrukturisasi moneter perbankan. Di sini yang terjadi adalah dampaknya dari COVID ini terhadap demand.
Dan demand ini banyak sekali terjadi dari manusia juga, dari orang yang bekerja. Nah, orang yang bekerja paling banyak di sini. Oleh karena itu sangat relevan topik ini, bahwa apa yang diangkat sini adalah digitalisasi UMKM, karena ini juga apa yang dikatakan Pak Monju tadi, itu nanti ada kaitannya ke depan. Namun tadi ada film menarik sekali, dan dari Pak Osi ada saran-saran berikutnya nanti untuk mengambil film ini. Tetapi kembali lagi, kalau kita lihat dari reaksinya, ini sebetulnya digitalisasi ini kita nanti membicarakan lagi apa yang dikemukakan oleh Pak Monju, tetapi secara gamblangnya untuk mereka ini harus ada tujuannya atau manfaatnya kalau ada digitalisasi ini. Dan untuk itu yang paling utama mereka harus merasa nyaman. Ya, nomor satu tuh nggak nyaman kalau ada digitalisasi ini, karena udah kebiasaan dengan apa tadi istilahnya offline atau manual dan sebagainya, ataupun tidak melakukannya di awalnya itu, dan sekarang harus melakukannya atau melakukannya karena apa? Karena ini kepada yang kedua, bahwa itu juga harus menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, dibilang buat apa saya pakai ini? Ya, jadi motivasi itu harus ada. Dan ketiga, dengan memakai ini saya ini aman, gitu. Lebih aman daripada simpan uangnya di toko misalnya, atau di warung saya atau dan sebagainya. Jadi tadi ada segi keamanan yang muncul di sini, dan memakai digitalisasi ini aman, tidak ada gampang memakai, nyaman dan aman lah, itu. Jadi tujuannya pun harus jelas. Oke? Nah, kalau diambil dari apa yang dikatakan Pak Monju tadi, itu banyak sekali yang bisa kita ambil, tapi saya ambil dari segi bisnisnya tadi yang dikatakan oleh Pak Monju juga. Jadi apa yang bisa dilakukan digitalisasi ini dengan big data-nya dan dengan sistem kabel laut yang tadi dikasih lihat itu, yaitu saya sebagai UMKM ingin sekali membantu usaha saya. Dan bagaimana membantunya? Sementara ini saya pengusaha nilam di Bengkulu. Saya punya produksi, saya jual dulu ke Padang, karena di situ brokernya. Kemudian dari Padang jual ke Medan. Dari Medan baru ke Jakarta, Jakarta ke Singapura. Pusatnya di Singapura untuk apa? Untuk perfume. Bahan baku perfume itu yang cairannya itu adalah minyak, nilam tadi. Banyak yang tidak tahu, tapi itu nilam itulah dasarnya untuk perfume tadi. Nah, ini sangat penting, karena apa? Begitu sampai di Singapura, harganya sudah 1000 kali. Jadi, yang tadi kita bilang, manfaat bagi si produsen utamanya yang notabene adalah UMKM, itu sekarang kita harus persingkat. Jadi dari mulai produksi, sampai dia jual, sampai masalah pembayarannya, itu terjadi keuntungan yang besar, nyaman, dan aman. Kembali lagi saya kepada 3 hal tadi. Oke? Itu makanya kita bicara supply chain and logistics. Jadi itu agak lebih besar, lebih makro daripada apa yang nanti kita bahas di mikronya. Nah, di supply chain logistics itu dimulai dari sources of supply, kita bicara UMKM kan ada yang di depan, ada yang di tengah, dan ada yang akhir. Jadi ini memang kompleks, tetapi setiap dari mereka itu ada manfaatnya sendiri-sendiri. Kalau nanti dari Pak Monju, seperti yang dikatakan Pak Monju tadi, disediakan, nah ini nanti pertanyaan berikutnya, oleh siapa? Swasta atau pemerintah? Oke? Nah, tapi kalau bisa disediakan itu, saya mau jualan, saya tinggal masuk ke sistem saya bisa tahu, oh ini pembeli dari barang-barang saya. Dan olahan big data-nya di situ juga memberikan kepada saya banyak macam informasi dari apa yang bisa saya lakukan untuk memperluas penjualan saya. Atau dari segi sumber bahan baku saya, banyak sekali sumber-sumber lain, baik dalam negeri, luar negeri, dan sebagainya. Dan bagaimana proses pelaksanaannya. Nah, terus kemudian dari delivery-nya, kalau saya ini berproduksi, atau saya mau beli, dan sebagainya, delivery yang terbaik itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari semua ini sekarang ini, logistics, the cost of logistics di Indonesia ini termasuk yang paling mahal di dunia. Karena banyak sekali di tengah-tengahnya itu. Tadi sudah ada infrastruktur, tadi sudah dibangun, tetapi jalur-jalur ini tetap ada hambatan-hambatannya, apalagi kalau tidak ada informasinya. Dan makanya ini sangat penting untuk dipersiapkan. Yang kedua adalah dari segi mikronya, how you conduct your business. Penting sekali.
Karena apa? Secara operasional ini, apa yang bisa memperbaiki saya beroperasi? Tadi kita lihat sangat mikro ya, tetapi kalau sering ke pabrik itu, usaha kecil atau menengah itu, banyak bisnis prosesnya yang bisa kita perbaiki. Ya, dan digitalisasi dalam ini akan membantu banyak. Mungkin nanti Pak Moncu atau Pak Osi akan lebih memperdalam ini. Dan juga, nah ini buat kita dan buat apa yang di bidang ekonomi, kita ingin dan manajemen, kita juga ingin melihat bahwa usaha mikro UMKM ini juga memperbaiki bisnis proses dalam accounting mereka. Ya, itu tidak perlu mereka punya tim accounting yang besar dan sebagainya. Kalau kita bisa misalnya input biaya-biaya sehari-hari kita ke dalam dan keluarnya akhir hari ada income statement harian atau mingguan atau bulanan dan balance sheet bulanan dan sebagainya, itu akan sangat membantu mereka ini untuk mengelola bisnis mereka, gitu. Nah, dan banyak sekali keterkaitan di situ yang bisa dilakukan dari digitalisasi kembali lagi. Nah, dan terakhir, dan ini mungkin dari lapangan keuangan dan mungkin dimonitor oleh BI juga, ini sangat membantu perpajakan. Jadi sekarang ini pembayar pajak di Indonesia itu hanya mungkin 15 juta kali ya, saya nggak tahu persis angkanya. Tetapi usaha kita kan sangat besar. Dan karena yang kecil itu tidak harus membayar pajak, tetapi mungkin ini juga bisa membantu untuk mereka tetap harus punya NPWP ya ke depannya. Kita nggak tahu semua. Ini sekarang misalnya dalam COVID-19 ini keadaan yang sekarang kita yang sangat berat adalah kita kurang data. Data sangat sulit didapat ini. Oke, dan ini mungkin dimulai digitalisasi big data bisa dari situ sebetulnya. Saya baru kaget tadi. Kita memang lagi cari itu bisnis di mana, ternyata di Dewan Perdagangan. Memang Dewan Perdagangan itu hampir semua usaha harus punya izin dari Dewan Perdagangan. Gitu. Zaman dulu namanya general trading. Itu bisa untuk apa saja gitu. Tapi general trading. Gitu. Nah, memang di situ datanya. Tapi bagaimana data itu bisa diolah, itu juga akan membantu itu. Dan larinya harus kepada mungkin nanti ada single identity number. Dari sini NPWP ya mungkin nanti ini bisa juga individu, perusahaannya mikro itu pasti individu. Nggak mungkin dia PT menurut saya, atau CV sudah terlalu sophisticated buat warung gitu loh. Ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa individu juga gitu. Tapi harus punya NPWP. Dan larinya nanti ke PPN dan sebagainya. Nah, single identity number ini juga nanti mudah-mudahan ke perpajakan juga. Karena sangat menyedihkan bahwa Indonesia ini tax ratio-nya, apalagi sekarang, ini diperkirakan hanya 8%. Ini ke depannya kalau kita mau recover dengan segala macam budget defisit yang dilakukan oleh pemerintah, ini harus kita lakukan dari sekarang. Maka istilah digitalisasi UMKM ini pun juga sangat, now's the time, dalam keadaan krisis, mari kita lakukan. Jadi tidak usah nunggu. Kita mau kasih bantuan dalam Perpu yang untuk COVID-19 untuk UMKM itu pun datanya juga masih belum jelas. Nah, ini makanya kesempatan untuk melakukan hal itu. Oke? Kita tidak usah berbicara lagi bahwa mereka pun sekarang ini untuk mikro makro sudah menggunakan payment system digital lah basically, dan mungkin tokonya sendiri tidak, tapi pembelinya, nah itu Mas Roni itu di Gojek dan mereka punya GoFood, nah misalnya contohnya, dan ada GoPay dan sebagainya, itu warungnya terkena itu, walaupun yang punya warung tidak ikut, tapi pembelinya memakai itu. Jadi digitalisasi dalam UMKM ini sudah bukan berarti belum, tapi sudah ada sebetulnya. Tinggal bagaimana mengkaitkan dan memperdalam ini semua. Nah, nanti saya ulangi lagi, sangat-sangat membantu ini buat dampak mikro, dampak mikronya itu akan kelihatan bahwa itu dengan ada digitalisasi ini akan mengurangi hambatan-hambatan mereka, meningkatkan efisiensi dan penghematan, dan bagi mereka kembali lagi, dampak dari ini semua adalah menikmati lebih banyak keuntungan. Saya akan bicara gamblang sekali di sini, bahwa tanpa ada rasa dampak keuntungannya, tidak akan ada motivasi sama sekali, oke? Nah, dampak makronya buat kita, negara, di situ banyak sekali, karena tadi dikasih big data dan itu banyak sekali saya lihat di dalam ini bisa terjadi subsidiasi impor. Kita bicara UMKM ya, jadi subsidiasi impor.
dan mungkin juga memberikan peningkatan dari ekspor. Kalau itu adalah kegiatan UKM. Dan akibat dari itu akan terjadi hemat devisa. Oke? Dan juga kemudian karena ini membantu UMKM, oke? Karena mereka menjadi lebih untung dan karena proses mereka itu menjadi lebih singkat, ada di produktivitas yang meningkat, maka ini mungkin banyak yang tidak juga mengikuti, tapi kita harus bisa menurunkan ICOR kita, Incremental Capital Output Ratio. Karena apa? Karena waktu zaman Pak Harto itu cuma 4. Kenapa sekarang jadi 6 gitu? Berarti lebih sulit bagi kita ini untuk $1 capital, oke? Kita produktivitas kita makin kecil sekarang ini karena hambatan-hambatan tadi, oke? Dan juga karena mereka ini sekarang mendapat keuntungan, itu inequality, kita juga harus menurunkan yang Gini coefficient ini, ya, perbedaan dari antara yang menengah kecil itu dengan yang besar. Gitu. Jadi nanti itu pun juga sesuatu yang mungkin menjadi tujuan daripada digitalisasi ini dari UMKM. Dan akhirnya mungkin dengan mereka tadi adalah bagian besar dalam GDP kita, ya, itu akan perbaikan dari atau keuntungan yang mereka menikmati ini juga akan membantu pertumbuhan GDP kita. Yang notabene artinya meningkatkan pertumbuhan atau peningkatan lapangan kerja. Dan ini ke depan it's all about jobs. 3 issues for Indonesia. Jobs, jobs, jobs. If you solve the jobs, you solve the inequality, you solve many things about how ini. Dan of course taxes juga. Oke, mungkin saya akhiri di situ. Terima kasih, Ayah. Ya, terima kasih. Berarti singkatnya tadi sebenarnya kalau bisa disederhanakan itu proses transformasi digital itu kita bisa save money ya, pertama, menghematkan. Kalau nggak save money buat apa? Money tapi juga waktu, karena kita tidak lagi melakukan tugas-tugas secara manual, dibantu dengan proses digital ya. Kemudian tadi disebutkan juga mengenai pajak, berarti kita juga bisa lebih compliant berarti kan dengan proses itu sendiri. Kemudian juga mungkin produktivitas juga akan lebih baik ya dengan proses transformasi digital ini. Disebutkan juga tadi itu kesempatan juga untuk kita bisa ekspansi marketing. Jadi ada kesempatan untuk meningkatkan atau menumbuhkan bisnis kita supaya lebih besar lagi gitu kan ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Om Glenn. Selanjutnya saya akan ke narasumber kita yang berikutnya, Mas Osi Gautama.